Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, MSI. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Haidir, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Biokonservasi. Di sini kami kelompok 2 dari kelas C akan menjelaskan materi mengenai anthropocentris, the Anthropocene Conservation in a Human-Dominated Nature. Anggota kelompok kami yaitu saya Farida Nur Aji, kemudian Desi Lestari, kemudian Hairati Hanifah, dan Dika Kurniawan. Untuk pokok pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, Dawn of the Anthropocene, Human Impact Define a Geologic Epoch. Yang kedua, Understanding and Managing the Novel Ecosystem. Yang ketiga, The Ecology of Non-Native and Invasive Species. Yang keempat, Biodiversity Conservation in Urban Landscape. Yang kelima, Whether the Anthropocene, What Strategy Creates a Place for Nature. Untuk agenda kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi, dan yang terakhir diskusi dan penutup. Untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Desi Lestari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini ada dua pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama mengenai Human Impacts Define a Geology Approach dan Understanding and Managing the Novel Ecosystem. Yang pertama mengenai dampak manusia menentukan zaman geologi. Di sini berarti manusia telah menjadi kekuatan ekologi yang dominan di bumi, membentuk dan membentuk kembali interaksi semua spesies. Nah, hubungan transisi ini bersifat global dan ditandai dengan berbagai proses, bahkan mempengaruhi catatan geologi pada skala yang global. Slide selanjutnya. Dari gambar dapat diketahui bahwa sebuah inti dari sedimen di Greenland Barat menampilkan bahwa transisi stratigrafi menandakan dari sedimen glasial ke bahan organik non-glasial. Salah satu dari banyak penanda pemanasan global dan efek antropogenik lainnya yang sekarang terbukti dalam strata geologi. Nah, karena periode waktu geologi harus ditentukan oleh batas bawahnya, yaitu adanya suatu penanda atau sinyal yang sinkron secara global yang mengidentifikasikan bagian dari New Epoch. Penanda global harus memberi sinyal suatu peristiwa dalam material stratigrafi, seperti batuan, sedimen, atau es gletser yang dikenal sebagai global stratotype section endpoint, yang menunjukkan bahwa perubahan pada sistem bumi itu terjadi. Selanjutnya, nah, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa ilmuwan berpendapat untuk menunjukkan suatu awal terjadinya epoch Anthropocene itu ditandai dengan adanya anomali suhu global atau pemanasan iklim, kemudian perluasan pertanian dan budidaya ternak yang dimulai dari sekitar 5.000 tahun yang lalu lonjakan aktivitas pertambangan yang dimulai lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Nah, semua penanda ini merupakan transisi bersejarah dalam interaksi manusia dengan lingkungan secara global. Selanjutnya. Nah, dari tabel ini dapat diketahui lebih lanjut mengenai pembahasan pada slide sebelumnya yang tadi. Lalu, lanjut. Nah, dari gambar
tersebut diketahui bahwa ringkasan besarnya penanda kunci perubahan antropogenik yang merupakan indikasi dari antroposen pada gambar A, pada bagian A yang di atas, itu merupakan penanda baru seperti beton, plastik, karbon, dan plutonium, ditunjukkan dengan konsentrasi radiokarbon. Kemudian gambar yang B merupakan sinyal jarak jauh seperti nitrat dan suhu global yang tetap pada nilai yang relatif rendah sebelum tahun 1950. Nah, meningkat pesat selama pertengahan abad ke-20 dan pada akhir abad ke-20 melampaui rentang zaman Holosen. Kemudian, slide selanjutnya. Pembahasan mengenai bioma antropogenik. Bioma sendiri mencerminkan konsep yang awalnya dikembangkan untuk menggambarkan area luas dengan vegetasi yang mirip secara regional yang umumnya terdapat dalam pola datar dan iklim yang dapat diprediksi. Bioma sendiri dapat menjadi unit paling dasar yang akan digunakan oleh para ahli ekologi untuk menggambarkan pola global keseluruhan dari bentuk ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nah, apa yang muncul sebagai tanda antropogenik dalam sedimen geologi merupakan indikator perubahan yang dilakukan manusia di permukaan dan proses ekologi bumi itu sendiri, dan yang sekarang mempengaruhi komposisi komunitas biologis skala regional dan kontinental. Lanjut. Kemudian apa sih penanda yang muncul sebagai tanda-tanda antropogenik? Yang pertama ada teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang dipercepat, pertumbuhan populasi manusia yang cepat, dan peningkatan sumber daya. Semua ini digabungkan untuk menghasilkan peningkatan penggunaan logam dan mineral, bahan bakar fosil, dan pupuk pertanian, serta transformasi ekosistem darat dan laut dekat dengan pantai untuk dapat digunakan oleh manusia. Kemudian efek bersih dari perkembangan teknologi, pertumbuhan populasi, dan konsumsi sumber daya adalah konversi bioma alam menjadi pertanian, kota, jalan, dan bangunan manusia lainnya. Dan untuk penggantian hewan dan tumbuhan liar dengan spesies peliharaan untuk memenuhi permintaan makanan yang terus meningkat. Selanjutnya, mengenai bioma antropogenik kadang disebut juga sebagai antroma atau bioma manusia, merupakan istilah untuk menyebut biosfer daratan modern yang sudah dipengaruhi manusia menggunakan satuan ekosistem global berdasarkan pola interaksi langsung manusia dengan ekosistem secara global. Dari gambar 3.4 tersebut merupakan representasi dasar dari bioma dunia utama sebagai fungsi dari suhu dan kelembaban. Sehingga intensifikasi cepat penggunaan lahan di abad ke-20 akhirnya mendorong biosfer ke dalam keadaan antropogenik saat ini, yang mana pada awalnya selama abad ke-18 dan ke-19 pergeseran ini relatif lambat dan bertahap, akan tetapi pada memasuki abad ke-20 pergeseran ini terus semakin dipercepat seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk lebih memahami perubahan ini secara berurutan dan konseptual, dapat diperhatikan aliran gambar yang maksudnya diagram aliran yang ditunjuk pada gambar tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa populasi manusia yang berkembang mengintensifkan penggunaan sumber daya dan diversifikasi dalam usaha manusia yang membutuhkan penggunaan sumber daya. Tanah diubah dan komponen biotiknya berubah dalam prosesnya. Siklus biogeokimia mulai diubah. Pertama secara lokal, kemudian regional, dan terakhir secara global. Bersama-sama, perubahan dalam siklus modifikasi dan intensifikasi penggunaan lahan menciptakan perubahan dalam iklim global.
Lalu slide selanjutnya. Nah, understanding and managing the novel ecosystem. Memahami dan mengelola ekosistem baru. Ini merupakan kombinasi spesies baru di bawah kombinasi abiotik baru. Karakteristik utamanya adalah yang kombinasi spesies baru dengan potensi perubahan fungsi ekosistem, dan yang kedua adalah ekosistem manusia, yaitu ekosistem yang merupakan hasil dari tindakan manusia yang disengaja atau tidak disengaja, tetapi tidak bergantung pada tanggapan manusia yang berkelanjutan atau intervensi manusia untuk pemeliharaannya. Nah, secara lebih langsung kita dapat mengatakan bahwa ekosistem baru merupakan kombinasi spesies baru di bawah kondisi abiotik yang baru. Ekosistem baru dihasilkan oleh proses ekologi yang dipengaruhi oleh aktivitas dan intervensi manusia. Mereka muncul terutama dari degradasi sistem liar menjadi beberapa bentuk penggunaan manusia secara intensif, seperti pertanian, atau ditinggalkannya sistem yang digunakan secara intensif seperti lahan pertanian itu sendiri. Nah, dari gambar dapat diketahui bahwa ekosistem baru muncul dari degradasi dan invasi sistem liar atau alami, atau dari ditinggalkannya sistem yang dikelola secara intensif untuk penggunaan seperti pertanian. Nah, dapat dikatakan bahwa ekosistem baru merupakan ekosistem yang telah cukup berubah sehingga tidak akan kembali ke keadaan alami sebelumnya tanpa campur tangan dari manusia. Next. Nah, tindakan manusia sendiri dapat menciptakan ekosistem baru dalam beberapa cara yang berbeda. Mungkin yang paling umum adalah perubahan yang tidak disengaja, yaitu manusia terlibat dalam aktivitas yang tidak mereka pahami efek lingkungannya atau dapat dengan disengaja. Dari gambar dapat diketahui bahwa degradasi atau merendahkan ciri-ciri ekologi suatu lanskap untuk menciptakan keuntungan manusia, seperti mengubah kompleksitas spesies di padang rumput asli menjadi monokultur ladang jagung. Itu ditunjukkan pada panah nomor 2. Kemudian, manusia juga dapat menghasilkan ekosistem baru dengan memanipulasi sistem alam untuk memaksimalkan keuntungan manusia dari jasa ekosistem dalam sistem yang dirancang, seperti membendung sungai untuk menghasilkan lebih banyak air untuk irigasi di area lokal. Nah, di sini ditunjukkan oleh panah nomor 3. Dengan manipulasi lebih lanjut dari sistem yang sudah terkena dampak, manusia dapat membuat sistem yang dirancang untuk memulihkan sistem yang terdegradasi untuk menyediakan layanan ekosistem yang telah hilang, seperti penanaman pohon di tempat pengeboran minyak yang kosong di hutan untuk memulihkan habitat satwa liar dan mengurangi pemanasan iklim. Dapat dilihat di panah nomor 4. Kemudian akhirnya sistem yang diubah dapat beralih ke keadaan alami seperti yang ditunjukkan oleh panah nomor 5. Lalu nah, di sini hutan baru dan hutan asli memiliki tingkat serasa di atas permukaan tanah yang hampir sama. Pertanyaannya, apakah ekosistem baru itu baik ataupun buruk? Nah, di sini diketahui bahwa fungsi ekosistem di hutan baru akan memenuhi atau melampaui tingkat yang ditemukan di hutan asli dalam hal biomasa dan produktivitas di atas permukaan tanah. Peralihan unsur hara dan penyimpanan karbon di bawah tanah, semua perubahan signifikan dalam fungsi ekosistem properti meningkat dengan meningkatnya kekayaan spesies pohon dan keanekaragaman di hutan baru. Ekosistem baru akan berkembang biak, tetapi banyak yang akan menjalankan fungsi ekologinya, setidaknya sebaik ekosistem tradisional yang mungkin mereka gantikan. Apabila ekosistem tersebut dapat menjalankan fungsi ekologis dengan baik,
Maka ekosistem tersebut juga harus menerima prinsip dan praktik pengelolaan ekosistem, seperti sistem asli tersebut, tetapi mungkin memerlukan teknik dan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, next. Nah, dari pengelolaan bioma antropogenik dan ekosistem baru, terdapat beberapa penerapan pendekatan pengelolaan adaptif. Nah, ciri utama pengelolaan ekosistem yang sehat secara umum dan pengelolaan ekosistem baru secara khusus. Dalam pengelolaan adaptif, tindakan pengelolaan dirancang sebagai eksperimen sehingga hasil tindakan tersebut akan secara efektif menginformasikan tindakan pengelolaan selanjutnya. Tindakan pengelolaan menghasilkan apa yang dianggap sebagai hasil yang diinginkan dengan memanipulasi mekanisme yang meningkatkan komponen sistem yang diinginkan, daripada dengan menghilangkan atau menekan spesies yang diinginkan. Nah, pertumbuhan ekosistem baru mengharuskan konservasionis mengubah pemikiran mereka tentang apa yang mungkin layak untuk dilestarikan. Membangun ilmu ekologi dan pendidikan di atas dasar bioma antropogenik akan membantu ilmuwan dan masyarakat mengambil kepemilikan atas biosfer yang sudah kita miliki, diubah secara permanen, dan menggerakkan kita untuk pemahaman bagaimana cara terbaik untuk mengelola biosfer antropogenik tempat kita tinggal sekarang ini. Selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi Lestari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairati Hanifah. Disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi spesies non-pribumi dan invasif. Next slide. How do invasive species affect exciting ecosystem and create new ones? Bagaimana spesies invasif memengaruhi ekosistem yang ada dan menciptakan yang baru? Next. Nah, di sini tertera penyebaran spesies non-pribumi dari satu bagian dunia ke bagian dunia lain oleh manusia. Bagaimana bisa terjadi penyebaran spesies non-pribumi ini berpindah ke tempat lain dari tempat sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi selain faktor klimatologis, geologi, dan penggunaan lahan induksi secara antropogenik ini, secara tidak langsung aktivitas manusia di belahan bumi lainnya juga memengaruhi, seperti perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini juga membantu meningkatkan pergerakan spesies secara global dalam kelompok taksonominya. Tetapi memang hanya sebagian kecil spesies yang diangkut dan menetap dan juga bisa bertahan sampai beberapa waktu tertentu. Dan hanya sekitar 1% juga yang bisa menjadi hama. Tetapi penambahan dan efek dari semua spesies non-pribumi, termasuk spesies hama invasif, bersifat kumulatif dari waktu ke waktu. Nah, saat ini banyak spesies tanaman asing juga yang menetap di beberapa tempat tertentu sebagai spesies ahli, contohnya di Selandia Baru. Nah, perubahan biota asli ini terjadi karena manusia mengangkut spesies untuk kepentingan manusia. Jadi, secara tidak langsung, manusia itu melakukan perannya sebagai pemindah gitu. Dan spesies invasif ini menggunakan sarana transportasi manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi manusia dan spesies-spesies ini memiliki perannya masing-masing. Nah, urutan invasi yang khas itu mengikuti pola transportasi. Yang pertama, pola transportasi dari jangkauan asli ke lingkungan baru. Yang kedua, pendirian lokal di lingkungan baru atau yang sering memakan waktu bertahun-tahun dan beberapa invasi. Yang ketiga, perluasan jangkauan yang mengarah pada pembentukan dan naturalisasi pada skala regional, di mana titik ini tidak hanya untuk tujuan tertentu. Next. Nah, urutan-urutan pada gambar ini
sebagian besar spesies non-pribumi dimulai dengan pergerakan melalui mekanisme transportasi dari rentang asli spesies ke lingkungan yang baru. Nah, pada saat kedatangan spesies baru, ada kemungkinan tidak bertahan hidup, kemudian bertahan tapi gagal menyebar, dan mulai memproduksi atau memperluas distribusi lokal mereka. Jadi setelah mereka melakukan transportasi, ada beberapa kemungkinan yang muncul. Nah, jika populasi memiliki sumber daya yang cukup dan kematian yang tidak memadai bagi pesaing, predator ataupun parasit untuk mengendalikan jumlahnya, ada kemungkinan spesies tersebut bisa memperluas distribusinya secara regional maupun kontinental. Selanjutnya, kerusakan dari spesies asing dapat dikatakan telah terjadi ketika efek samping yang signifikan pada sumber daya konservasi biotik atau abiotik yang berdampak pada nilai sumber daya konservasi sebagai komponen ekosistem, atau penggunaan berkelanjutan dari sumber konservasi. Nah, efek spesies baru tidak boleh disebut merugikan ketika tidak terkait dengan dampak negatif yang signifikan pada spesies lain atau sumber daya dengan kepentingan konservasi khusus. Next. Yang kedua, how humans move invasive species. Bagaimana manusia memindahkan spesies invasif. Next. Umumnya, spesies invasif mencapai lingkungan baru baik melalui perdagangan manusia dalam organisme hidup, atau yang bisa dibilang perkenalan dengan sengaja, atau transportasi yang tidak diinginkan sebagai stowaways di kendaraan atau dalam paket yang mereka bawa gitu, atau bisa dengan kata lain juga ini secara tidak sengaja. Dalam invasi air, seluruh komunitas makhluk non-pribumi yang melekat pada dasar kapal atau tertinggal di air pemberat kapal dapat dipindahkan sekaligus ke lingkungan baru. Next. Contohnya gitu ya, banyak spesies serangga yang dapat bergerak di seluruh dunia dalam beberapa produk kayu olahan secara tidak sengaja. Sementara lain yang memakan sayuran, buah-buahan, atau seperti lalat buah. Banyak serangga-serangga kecil sederhana yang sebetulnya banyak kita jumpai dan sifatnya familiar gitu, tetapi memang itu adalah contoh dari proses ketidaksengajaan dalam pemindahan spesies selain spesies non-pribumi ke spesies pribumi. Next. Sebagian besar spesies yang diperkenalkan gagal untuk membangun populasi yang terus-menerus, dan sebagian besar yang sukses yang menjalani kehidupan yang tidak mencolok di antara penduduk asli. Jadi, sebagian besar ini ternyata pada faktanya gitu ya, mereka bisa saja gagal untuk bertahan di lingkungan yang baru. Tetapi sebagian besar juga bisa dikatakan mereka sanggup untuk beradaptasi dan memperbanyak jumlah mereka. Next. Nah, di sini ada jalur yang tadi saya jelaskan, bisa melalui transportasi maupun pemindahan perdagangan gitu. Bisa melalui kayu, air, atau dengan kapal, kemudian surat. Kan kita juga nggak tahu di situ ada beberapa spesies yang mungkin memang bukan spesies pribumi yang sudah sampai di tempat tujuan, tetapi bisa jadi spesies asing yang berasal dari mana dia sebelumnya berada. Ini contoh alurnya saja sampai bisa mereka bertahan hidup pada suatu lingkungan baru. Seperti itu. Next. Bagian ketiga, patterns and characteristic of successful invasion and invaders. Pola dan karakteristik invasi dan penyerbu yang sukses. Nah, efek baik
atau buruk terkait dengan spesies invasif akan meningkat dalam menanggapi peningkatan tingkat perdagangan global dan perubahan iklim. Tetapi peran manusia dalam penyebaran spesies ini sering disengaja atau dalam niat sementara, sehingga belum tahu bagaimana konsekuensi ke depannya. Nah, spesies invasif ini mencapai lingkungan baru, baik melalui perdagangan yang dilakukan oleh manusia dalam organisme hidup, atau yang disebut dengan perkenalan tidak sengaja. Mohon maaf, maksudnya perkenalan dengan sengaja, atau transportasi yang memang dilakukan secara tidak sengaja. Nah, pada gambar, di sini ada jalur utama di mana spesies non-pribumi memasuki daerah, negara, atau wilayah baru yang diangkut di dalamnya. Jalur perdagangan dalam organisme hidup juga mengasumsikan perkenalan stowaways, karena perdagangan pada spesies tertentu memerlukan kemungkinan spesies lain bisa menumpang dengan spesies yang dipilih, serta kemungkinan identifikasi spesies yang dipilih pada titik asal pengiriman juga bisa ada kemungkinan gitu ya. Nah, pada gambar ini, semisal suatu organisme menempel pada kapal. Kapal ini bisa dianggap kapal perdagangan. Kemudian di sini ada spesies yang memang bisa bertahan dalam atau bisa beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Kemudian mereka bisa bereproduksi dan akhirnya mereka bisa membentuk koloni di habitat baru. Tetapi ada juga yang bisa terseleksi alam, dalam artian bisa atau muncul kemungkinan mereka untuk tidak bertahan dalam lingkungan baru tersebut. Jadi yang bisa bertahan meskipun mereka masih dalam satu koloni, tidak semua adaptif. Jadi tetap ada proses seleksi alam. Next. Selanjutnya, bagian keempat, understanding invasive process, atau memahami proses invasif. Next. Next. Slide selanjutnya. Nah, untuk semua variasi yang sukses biasanya memiliki kriteria. Yang pertama, mereka dapat memberikan benih, membiarkan individu atau jenis Propogules lainnya pada tingkat tinggi dalam waktu dan lokasi yang tepat sesuai tujuan mereka, yaitu untuk berinvasi. Yang kedua, mereka juga dapat bertahan untuk waktu yang lama pada kepadatan rendah di bawah kondisi yang tidak menguntungkan, sampai kondisi yang menguntungkan memungkinkan populasi mereka untuk tumbuh ke kepadatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mereka adalah petani ekologis yang baik untuk di lingkungan dan mampu mengeksploitasi kondisi lokal dan faktor abiotik yang mendukung penyelesaian siklus hidup mereka, atau lebih baik daripada spesies asli. Atau mereka dapat eksploitasi yang tidak dimiliki oleh spesies asli. Next. Lanjut, maaf karena tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi dengan demikian spesies non-pribumi yang dapat menyerang dalam jumlah besar dimiliki banyak lokasi dalam berupaya untuk bertahan hidup di lingkungan dan memiliki peluang bertahan yang lebih besar. Next slide. Spesies invasif tidak hanya dapat mengubah proses ekologis, tetapi mengubah jalur evolusi jangka panjang melalui pengecualian kompetitif, perpindahan, hibridisasi, introgression, predasi, dan pada akhirnya kepunahan. Para penyerbu itu sendiri berevolusi melalui interaksi mereka dengan spesies asli dan lingkungan baru. Beberapa spesies invasif mencapai efek evolusioner dengan menghilangkan
spesies asli sama sekali. Selanjutnya, bagian kelima, forming a theory of invasion biology, past efforts, membentuk teori biologi invasi upaya masa lalu. Next. Biometrik dari J. G. Skellam dalam makalah klasiknya Random Dispersal in Theoretical Population menggambarkan penyebaran organisme menyerang sebagai jenis persamaan fraksi difusi, reaksi difusi, memprediksi bahwa maju depan organisme harus melakukan perjalanan sebagai gelombang pada kecepatan v yang dinyatakan sebagai rumus v sama dengan 2 akar RD. Next. Di mana R adalah tingkat peningkatan intrinsik populasi dan D adalah koefisien difusi, sama dengan setengah jarak kuadrat rata-rata yang dipindahkan dalam satuan waktu oleh organisme. Untuk semua kesederhanaannya, prediksi persamaan ini memiliki beberapa catatan keberhasilan dalam mencocokkan pola penyebaran invasif yang diamati oleh banyak spesies. Model yang dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan heterogenitas spasial dan distribusi patchy habitat dengan mengambil bentuk V sama dengan 2 akar RA DH. Next. Di mana RA adalah rata-rata aritmetika dari tingkat pertumbuhan intrinsik populasi di seluruh patch dan DH adalah rata-rata harmonik koefisien difusi di seluruh patch. Kedua nilai ini dapat dihitung jika seseorang mengetahui tingkat pertumbuhan dan penyebaran dalam jumlah patch habitat yang cukup untuk menghitung rata-rata yang dapat diandalkan. Model ini juga telah berkinerja baik ketika mengalami tes eksperimental. Next. Model ini berkinerja baik untuk muskat dan kupu-kupu, tetapi secara drastis tidak bisa dengan peningkatan penyebaran kumbang. Nah, Endo et al. 1990 percaya bahwa model ini gagal untuk kumbang karena tidak memasuki efek langka. Penyebaran jarak jauh berupa beberapa individu. Peristiwa seperti itu, meskipun jarang terjadi, tapi dapat memengaruhi tingkatan penyebaran. Next. Adapun persamaan integro atau IDI menawarkan salah satu cara untuk menggabungkan fungsi dispersi jarak jauh dan reproduksi dan penyebaran khusus bertahap. Model ini memecah pertumbuhan, dispersi, dan populasi menjadi tahap terpisah melalui persamaan perbedaan yang menggambarkan pertumbuhan populasi di setiap titik dalam lanskap dan operator integral yang memperhitungkan pola penyebaran organisme di ruang angkasa atau kernel dispersal. Dengan demikian, semua model IDE ini memiliki bentuk umum seperti pada rumus yang di bawah ini. NT plus 1X sama dengan K, XY, F, dalam kurung NTY dan DY. Ini suatu persamaan nih bentuknya. Next. Di mana NT plus 1X adalah kepadatan penduduk di beberapa titik dengan tujuan CX yang merupakan fungsi pertumbuhan populasi pada setiap titik sumber Y. Dan pergerakan individu dari titik sumber Y ke tujuan X adalah fungsi dari bentuk dispersi kernel atau K. Nah, yang menarik dari model IDE ini mengungkapkan bahwa komponen dispersi jarak jauh yang pada akhirnya mengatur kecepatan invasif. Bahkan ketika dispersi jarak jauh itu jarang terjadi. Next. Yang terakhir, state of the art current theories and management practice for invasive species. State of the art teori saat ini dan paradigma manajemen untuk spesies invasif. Next. Nah, berbicara tentang antroposen ini, artinya tidak jauh dari paradigma atau sudut pandang antropogenik seperti yang sudah pemateri pertama jelaskan tadi. Nah, spesies invasif ini sebenarnya memiliki banyak masalah gitu dalam antroposen tersebut, sehingga manajemen mereka juga harus dipahami dari sudut pandang antropogenik.
bagaimana si invasif itu berinteraksi, dan sering mengambil keuntungan dari beberapa waktu atau momen. Nah, kemudian ada seorang ahli biologi yang menawarkan bahwa usulan kerangka klasifikasi habitat ini berdasarkan 4 jenis habitat dengan kategori yang didefinisikan oleh perbedaan tingkat modifikasi habitat manusia dan penilaian habitat ini. Yang pertama adalah habitat antropogenik murni. Nah, jenis pertama ini terdiri dari daerah yang memang asalnya dari original gitu ya, seperti pertanian, kehutanan atau perkebunan, dan permukiman perkotaan. Nah, yang kedua itu ada habitat referensi. Habitat referensi ini mewakili habitat yang relatif tidak terganggu dengan dominasi oleh spesies asli. Di antara habitat ini bisa mengalami sedikit gangguan manusia, tetapi memang sebelumnya sudah terganggu dengan pengelolaan sebelumnya di lahan pertanian yang semisal gitu ya, di lahan pertanian yang memang dimodifikasi atau di lahan pertanian yang sudah ada campur tangan dari aktivitas manusia yang memang lokal di tempat tersebut. Kemudian sebenarnya ini tidak jauh beda dengan habitat yang ditinggalkan. Nah, habitat yang ditinggalkan ini mungkin bernilai konservasi atau aktual. Konservasi aktual atau yang berpotensi tinggi tetapi tidak dapat digolongkan sebagai habitat rujukan karena memang kondisi mereka saat ini tidak dapat dianggap sebagai referensi untuk alam berkualitas tinggi. Nah, yang jenis keempat, habitat yang dirancang. Nah, habitat yang dirancang ini adalah habitat yang memang sengaja dimanipulasi manusia untuk menciptakan habitat baru yang diarahkan ke tujuan konservasi tertentu, misal ke penelitian atau pemulihan bekas habitat aslinya. Next. Nah, keempat klasifikasi ini sesuai dengan 4 strategi utama yang digunakan dalam konservasi alam saat ini, yaitu menjaga keanekaragaman hayati dalam lanskap, budaya, dan perkotaan, melindungi kawasan alam, mempraktikkan konservasi alam di lahan yang terbengkalai, dan secara aktif memulihkan habitat yang telah terdegradasi restorisinya. Skema klasifikasi 4 habitat ini juga cocok untuk mengklasifikasikan spesies invasif sesuai dengan 4 kategori paralel sejarah hidup. Next. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Haireti Hanifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika Kurniawan. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Dika Kurniawan akan melanjutkan pembahasan pada materi selanjutnya, yaitu 3.4 konservasi keanekaragaman hayati di bentang alam perkotaan. Yang pertama, pertumbuhan landscape perkotaan. Nah, seperti kita ketahui bahwa perkotaan ini identik dengan penduduknya yang padat dan rumah-rumah pun juga padat gitu. Nah, di wilayah daratan dalam kepadatan populasi manusia dan dalam proporsi total populasi manusia di bumi, lingkungan perkotaan ini cepat berkembang. Hampir dari setengah populasi manusia itu tinggal di daerah perkotaan. Nah, perkotaan ini menjadi sumber bisnis, sumber permintaan, sumber ekonomi, dan menjadi daya tarik dalam hal pekerjaan gitu. Ini menyebabkan banyak penduduk desa banyak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, efek urbanisasi ini dapat dilihat dari padatnya penduduk di kota. Variabel terukur yang terkait dengan efek negatif urbanisasi pada keanekaragaman hayati meningkat saat seseorang semakin mendekati kawasan inti perkotaan. Ini termasuk peningkatan kepadatan populasi manusia, kepadatan jalan, polusi udara dan tanah, suhu lingkungan rata-rata, curah hujan tahunan rata-rata, pemadatan tanah, alkalinitas tanah, dan indikator lain dari gangguan antropogenik. Nah,
dari padatnya penduduk di kota, ini menyebabkan kawasan ekosistem di kota sedikit terancam gitu. Kawasan perkotaan ini menjadi contoh kasus lingkungan antropogenik yang paling intensif. Dibandingkan dengan wilayah non-perkotaan, berkurangnya cakupan vegetasi, dan sebagai gantinya sejumlah besar lahan yang tertutup oleh permukaan yang tidak dapat ditembus, seperti aspal atau beton, meningkatkan laju limpasan, dan menurunkan kapasitas panas. Nah, di kota sendiri untuk sungai-sungai ini kebanyakan sudah tercemar gitu dari efek pabrik, dari limbah rumah tangga, dan sampah-sampah lain yang menumpuk dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di kota. Poin selanjutnya yaitu memahami kota sebagai sistem ekologi. Kota adalah pusat lembaga manusia politik, pendidikan, sosial, dan ilmiah. Dan di kota, pengaruh proses ekosistem serta organisasi dari lembaga semacam itu tinggi dan pengaruh mereka kuat. Organisasi kelembagaan manusia dan operasi di lingkungan perkotaan sangat mempengaruhi proses ekosistem serta komposisi ekosistem. Nah, di masa lalu, studi tentang proses dan efek ekologi di wilayah perkotaan sering disebut sebagai studi ekologi perkotaan. Saat ini, sebagian besar ilmuwan yang mempelajari proses dan efek yang sama di daerah perkotaan mengacu pada penyelidikan mereka sebagai studi tentang sistem ekologi perkotaan dan penelitian ekologi perkotaan, karena daerah perkotaan tidak memiliki ekologi khusus yang melibatkan proses ekologi yang berbeda dibandingkan dengan non-sistem perkotaan. Sebaliknya, sistem ekologi perkotaan dibedakan oleh fakta bahwa proses tersebut beroperasi dalam sistem landscape dan interaksi manusia yang berbeda, yang merupakan ciri khas dari lingkungan perkotaan. Poin selanjutnya, ini menjelaskan tanggapan ekologi perkotaan, pendekatan tradisional dan kontemporer. Perubahan habitat yang menyertai peningkatan penggunaan lahan perkotaan beroperasi sebagai filter utama dalam menentukan komposisi spesies atau wilayah perkotaan. Mengingat efek penyaringan yang beroperasi dengan cara ini, salah satu alat yang paling umum untuk menafsirkan efek urbanisasi pada ekosistem dan keanekaragaman hayatinya adalah penggunaan RUG atau Rural to Urban Gradient. Alat ini digunakan secara luas karena telah terbukti bermanfaat secara luas, memberikan cara untuk memahami tidak hanya pola umum, tetapi lebih khusus lagi. Ini ada sebuah gambar, di mana gambar ini menggambarkan bahwa kekayaan spesies menurun menuju inti perkotaan seiring dengan meningkatnya penggunaan lahan antropogenik, tercermin dalam peningkatan proporsi permukaan tahan air, terutama adanya aspal dan beton. Tidak hanya jumlah spesies yang berubah, tetapi pola penggantian spesies terjadi sedemikian rupa, sehingga spesies di inti perkotaan secara unik diadaptasi untuk mengeksploitasi karakteristik tertentu dari lingkungan perkotaan. Nah, meskipun pendekatan RUG ini telah dipercaya sebagai alat yang jelas untuk efek urbanisasi pada ekologi dan keanekaragaman hayati, beberapa peneliti mengkritiknya karena terlalu sederhana dan tidak lagi berlaku untuk pola ekspansi perkotaan saat ini. Beninde dan kawan-kawan mengkritik pendekatan RUG karena terlepas dari kepraktisannya, ini sangat menggeneralisasi landscape perkotaan dan membuat interpretasi hasil menjadi ambigu sehubungan dengan fitur-fitur spesifik yang mendasari yang menentukan dari landscape perkotaan yang tidak dikuantifikasi. Salah satu alternatif dari pendekatan RUG ini adalah pendekatan Dynamic Urban Framework. Nah, pendekatan DUF ini
mengintegrasikan pemahaman penggunaan lahan di masa lalu di lingkungan perkotaan yang disebut warisan penggunaan lahan, konfigurasi spasial lingkungan alam, sisa di dalam kota, periode waktu berlangsungnya pembangunan perkotaan atau era urbanisasi, karakteristik lingkungan lokal dari geologi, tanah, dan gangguan, dan karakteristik sosial ekonomi dari lingkungan perkotaan tertentu yang mendorong pola penggunaan lahan saat ini. Poin selanjutnya, keanekaragaman hayati di bentang alam perkotaan. Untuk subpoin, ini ada pengaruh bentang alam perkotaan pada keanekaragaman hayati, kajian tentang persepsi tradisional. Para konservasionis terbiasa berpikir bahwa tujuan utama mereka adalah melestarikan lingkungan alami. Beberapa kota tidak memiliki apapun, tetapi lingkungan biologis yang ada di sana mungkin satu-satunya ekosistem yang diketahui banyak orang, dan satu-satunya tempat di mana mereka akan menemukan keanekaragaman hayati alam dalam beberapa bentuk. Dengan demikian, ini Sophie Parker, ilmuwan senior The Nature Conservancy atau TNC, yang menyatakan bahwa konservasi keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan nasib kota-kota di dunia. Meskipun perlindungan spesies dan habitat yang sensitif dan terancam sering terjadi di landscape alam yang sebagian besar tidak ada orangnya, strategi untuk melestarikan keanekaragaman hayati bumi dapat diterapkan di dalam kota cenderung menjadi lebih umum karena daerah perkotaan terus bertambah ukuran dan jumlahnya. Subpoin selanjutnya mengenai spesies non-asli, spesies terancam punah, dan keanekaragaman hayati perkotaan, penyebab dan akibat atau akibat dan penyebab. Penurunan spesies asli yang muncul sebelumnya seringkali disebabkan salah satu ahli itu menyatakan bahwa penurunan spesies asli yang muncul sebelumnya seringkali disebutkan oleh hilangnya habitat dan transformasi yang terkait dengan penggunaan lahan perkotaan yang pada gilirannya memberikan kondisi yang menguntungkan bagi spesies introduksi. Jadi, spesies yang asli yang ada pada habitat sebelumnya itu tidak lagi mendiami ekosistem yang ada sekarang gitu, karena berbedanya ataupun adanya kerusakan di ekosistem tersebut. Tidak hanya spesies invasif dapat disebarkan oleh perubahan dalam penggunaan lahan yang terkait dengan lingkungan perkotaan, tetapi juga oleh aktivitas manusia di daerah perkotaan yang mempengaruhi pemilihan spesies, yang mungkin lebih menyukai spesies non-asli daripada spesies asli. Pengelolaan ruang hijau perkotaan yang mungkin sengaja memperkenalkan populasi besar spesies non-asli. Dan peningkatan penggunaan berbagai alat transportasi di dalam dan sekitar kota yang dapat menyediakan translokasi spesies non-asli dan penyebaran benih atau propagaul mereka. Subpoin selanjutnya menjelaskan mengkategorikan keanekaragaman hayati perkotaan. Skema kategorisasi umum untuk mendeskripsikan respons spesies terhadap kota terdiri dari mengklasifikasinya sebagai penghindar perkotaan, adaptor perkotaan, atau pengeksploitasi perkotaan. Adaptor perkotaan sering ditemukan di landscape pinggiran kota. Dalam konteks ini, spesies tanaman suksesi awal mungkin tidak hanya umum, tetapi sengaja diperkenalkan dan dikelola di pekarangan perumahan dan taman umum. Tanaman suksesi awal ini mencakup spesies budidaya yang disukai oleh manusia, misalnya rumput-rumput, semak hias yang tumbuh cepat, dan pohon. Serta spesies gulma yang umum di habitat yang dikelola dan tidak dikelola. Di antara hewan pengadaptasi perkotaan mencakup banyak spesies yang sering disebut sebagai spesies keti, terutama spesies yang beradaptasi dengan batas antara hutan dan kawasan terbuka. Hewan adaptor perkotaan sering mengeksploitasi makanan yang disubsidi atau disediakan oleh manusia, seperti tanaman budidaya dan sampah.
ketika keberatan manusia meningkat, begitu pula kelimpahan makanan bersubsidi yang dapat menyebabkan kepadatan tinggi dan biomasa spesies dalam kategori ini yang dapat mengeksploitasinya yang disebut tong sampah jauh lebih tinggi daripada yang dapat ditemukan di kawasan alami. Pengeksploitasi perkotaan mungkin mewakili biota dunia yang paling homogen, tidak seperti adaptor perkotaan yang sebagian besar terdiri dari spesies suksesi awal dari ekosistem terdekat. Pengeksploitasi perkotaan terdiri dari sebagian kecil spesies yang beradaptasi dengan baik dengan lingkungan perkotaan yang sangat dimodifikasi dimanapun manusia membangunnya. Untuk poin terakhir, ini bisakah area perkotaan dikelola untuk konservasi keanekaragaman hayati? Secara tradisional, konservasionis telah memberikan dua alasan untuk mempromosikan kegiatan konservasi di lingkungan perkotaan. Satu, sebagai kontribusi untuk konservasi keanekaragaman hayati, dan dua, untuk mengaktifkan fungsi sosial dan menyediakan jasa ekosistem bagi manusia yang tinggal di lingkungan perkotaan. Seperti kebanyakan negara di dunia, konservasi di kota secara tradisional mengikuti strategi menemukan kawasan alam yang tersisa dan melestarikannya sebagai taman atau cagar alam, dan banyak kota yang bangga dengan ekspresi konservasi ini. Jadi, lazimnya di kota bahwa untuk konservasi keanekaragaman hayati ini biasanya diadakan ataupun digunakan dengan pembangunan seperti taman kota ataupun cagar-cagar alam yang ada di lingkungan kota untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin saya serahkan dulu kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Dika Kurniawan. Materi terakhir akan saya sampaikan, yaitu mengenai mengubah kewajiban menjadi aset, memasukkan orang ke dalam konservasi perkotaan. Next. Nah, jadi menurut Stephen Keller, penduduk perkotaan ini cenderung lebih menghargai konservasi spesies dibandingkan penduduk pedesaan. Tetapi faktanya penduduk perkotaan ini memiliki pengetahuan tentang spesies dan juga alam ini lebih sedikit dibandingkan penduduk pedesaan. Nah, fakta tersebut mengidentifikasikan suatu masalah dalam keanekaragaman hayati. Nah, solusinya bisa dengan memberikan pendidikan yang berorientasi pada lingkungan dan juga satwa liar untuk keberhasilan upaya konservasi di lingkungan perkotaan. Nah, contohnya ini kita bisa memberikan pengalaman secara langsung kepada penduduk perkotaan agar dapat berinteraksi dengan alam, tumbuhan, dan juga hewan, sehingga nantinya dapat meningkatkan tingkat pengetahuan lingkungan mereka. Nah, karena penduduk ini atau masyarakat ini merupakan salah satu elemen penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati perkotaan, lalu apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi masyarakat agar mau terlibat dalam pendidikan konservasi? Next. Nah, di sini ditunjukkan motivasi penting untuk konservasi keanekaragaman hayati di daerah perkotaan. Untuk panah naik ini menunjukkan bahwa kepentingan yang relatif bermanfaat bagi alam, dan untuk panah ke bawah ini menunjukkan kepentingan yang bermanfaat lebih ke manusia. Nah, untuk motivasinya ini dari yang pertama yaitu melestarikan keanekaragaman hayati lokal dalam lingkungan urban dan melindungi populasi penting atau spesies langka. Selanjutnya membuat batu loncatan atau koridor untuk populasi alam. Selanjutnya memahami dan memfasilitasi tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya menghubungkan manusia dengan alam dan memberikan pendidikan lingkungan, menyediakan jasa ekosistem, memenuhi tanggung jawab etis, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, ini sejalan dengan pendapat dari Asa dan Blahna bahwa konservasi ini dapat dimajukan tidak hanya dengan memberikan pendidikan
pengetahuan alam atau sains saja, tetapi konservasi dapat dimajukan jika adanya perubahan perilaku dari manusia itu sendiri. Nah, jadi motivasi ini merupakan faktor terpenting agar dapat terjadinya perubahan perilaku pada manusia. Jadi, strategi terbaik adalah untuk menekankan kegiatan atau peristiwa yang akan memotivasi perilaku konservasi yang positif bagi masyarakat. Next. Nah, bahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukannya. Nah, 6 strategi untuk praktisi konservasi di wilayah perkotaan. Next. Nah, strategi. Kembali ke slide. Nah, menurut Ivan Kovarik ini, strategi konservasi sebagian besar bertujuan untuk melestarikan ekosistem asli dengan membatasi pertumbuhan perkotaan dan hilangnya habitat, kemudian melestarikan habitat alami di dalam kota atau memulihkan spesies asli di habitat perkotaan. Sebagian besar makalah tentang pendekatan konservasi perkotaan tampaknya bias sampai batas tertentu dengan konservasi atau restorasi. Upaya yang memprioritaskan peninggalan ekosistem asli atau spesies asli di wilayah perkotaan dan cenderung mengabaikan sistem perkotaan lainnya. Jadi, menurut Ivan ini, konservasi di perkotaan ini lebih mementingkan untuk menjaga ekosistem asli atau spesies asli, tetapi mengabaikan kepentingan pengembangan sistem perkotaan lainnya. Next. Ini menurut Sophie Parker dari The Nature Conservancy, ada 6 strategi untuk praktisi konservasi yang bekerja di perkotaan. Yang pertama yaitu menerapkan manajemen adaptif. Apa itu manajemen adaptif? Manajemen adaptif ini yaitu dengan berdasarkan proses yang berulang-ulang, yang terstruktur sehingga didapatkan keputusan yang tepat. Nah, jadi manajemen ini sangat sesuai dengan lingkungan perkotaan di mana penggunaan lahan, kepemilikan lahan, dan juga kondisi lingkungan dapat berubah dengan cepat, dan upaya konservasi baru kemungkinan besar tidak bisa dilakukan jika upaya konservasi sebelumnya telah menunjukkan bahwa strategi konservasi ini sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian yaitu memperhatikan konsep ekosistem. Nah, seperti yang pemateri sebelumnya sudah jelaskan, bahwa lingkungan perkotaan ini juga memiliki sistem ekologi, walaupun berbeda dengan yang ada misalnya di taman nasional ataupun hutan. Nah, selanjutnya yaitu meninggalkan dikotomi abu-abu atau hijau. Dikotomi ini merupakan pembagi-bagian atau pemisahan. Jadi kita tidak boleh membagi-bagi daerah perkotaan dengan gradasi lingkungan dari kawasan paling alami hingga kawasan yang paling berkembang. Jadi kita tidak memisahkan daerah perkotaan ini antara kawasan yang alami dan juga kawasan yang berkembang. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan faktor sosial ekonomi atau budaya dalam perencanaan. Nah, tidak ada upaya konservasi dimanapun yang mungkin berhasil tanpa dukungan lokal, dan ini terutama berlaku di daerah perkotaan, di mana kepemilikan lahan bersifat pribadi. Nah, karenanya diperlukan dukungan lokal, terutama dalam bentuk relawan. Mereka akan terlibat dalam pekerjaan konservasi yang sebenarnya hanya sejauh komitmen dan motivasi mereka yang menjadikan mereka mau untuk berinvestasi dalam pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu memahami dan terlibat dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini yaitu pemerintah. Meskipun pemerintah kota tidak akan memiliki yurisdiksi yang sama, dengan administrasi federal, dukungan sponsor, ataupun dukungan keuangan, namun mereka bersama dengan organisasi konservasi lokal akan melegitimasi upaya konservasi perkotaan dan membantu menghilangkan hambatan yang terkait dengan penggunaan lahan yang diizinkan dan pembatasan zonasi. Nah, yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi penginderaan jarak jauh, jaringan seluler, dan perangkat lunak analitik yang canggih, ini merupakan bagian dari sumber daya budaya
daerah perkotaan, dan integrasi mereka dalam perencanaan hampir selalu diperlukan untuk meyakinkan strategi konservasi dapat diterapkan dan disusun dengan baik. Next. Nah, menurut Aldo Leopold, konservasi ini bukan hanya sesuatu yang diabadikan di museum luar ruangan, tetapi merupakan cara hidup di darat. Konservasionis ini harus menjadikan lingkungan perkotaan tempat di mana alam berkembang dan di mana orang memahami dan menikmati perkembangannya. Jadi, konservasi harus berhubungan dengan pengalaman hidup. Next. Nah, bahasan selanjutnya yaitu tentang kemana antroposen itu, strategi apa yang menciptakan tempat bagi alam. Nah, untuk subbabnya yaitu munculnya neoproteksionisme. Next. Nah, menurut Johan Rockström, sejak revolusi industri, era baru telah muncul, antroposen, di mana tindakan manusia telah menjadi pendorong utama perubahan lingkungan global dan juga ekosistem bumi. Nah, hal ini dapat menyebabkan aktivitas manusia mendorong sistem bumi keluar dari kondisi lingkungan stabil Holosen, dengan konsekuensi yang merugikan atau bahkan bencana bagi sebagian besar dunia. Hasilnya bisa jadi tidak dapat diubah, dan dalam beberapa kasus, perubahan lingkungan yang tiba-tiba mengarah ke keadaan yang kurang kondusif bagi pembangunan manusia. Nah, menanggapi kondisi bumi saat ini, mereka mengusulkan ruang operasi yang aman bagi umat manusia yang ditentukan oleh kriteria yang ada dalam 9 sistem di planet bumi. Next. Nah, di sini direpresentasikan ada 9 sistem yang kritis di planet bumi. Nah, ruang operasi aman ini ditunjukkan wilayah hijau bagi manusia di dalam sistem tersebut. Nah, garis merah mewakili perkiraan posisi pengaruh manusia saat ini di setiap sistem, dengan 3 sistem yang sudah melampaui batas, yaitu yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian perubahan iklim, dan juga siklus nitrogen. Next. Nah, strategi neoproteksionisme ini diusulkan oleh E.O. Wilson, mengusulkan sebuah rencana yang disebut setengah bumi, yaitu dengan mendedikasikan setengah dari bagian bumi untuk alam dan proses alam. Manusia akan melanjutkan hidupnya dalam zona operasi aman, wilayah hijau tadi, dengan menggunakan aturan hubungan antara luas habitat dan jumlah spesies yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang, yaitu dengan meningkatkan luas tempat perlindungan dari 15% lahan mereka saat ini dan 3% dari laut sampai separuh daratan. Nah, metode ini telah diuji pada skala yang jauh lebih kecil di tingkat taman nasional. Rencana tersebut telah digambarkan sebagai salah satu strategi neoproteksionisme. Nah, seperti proteksionisme tradisional, neoproteksionisme ini beroperasi pada asumsi dasar bahwa konservasi adalah cara untuk melindungi alam dari manusia. Salah satu sudut pandang alternatif yang muncul adalah apa yang oleh beberapa orang disebut konservasi model alam, yang tujuannya adalah melindungi alam bagi manusia. Jadi, untuk konservasi jenis neoproteksionisme ini merupakan cara konservasi, yaitu melindungi alam dari manusia. Tetapi kalau konservasi model alam, ini merupakan konservasi, yaitu melindungi alam yang tujuannya nanti untuk manusia. Next. Nah, di bahasan ini, konservasi sebagai pembangunan ekonomi dan manusia. Next. Nah, pendekatan setengah bumi yang dijabarkan oleh Wilson ini dianggap ketinggalan zaman dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dan hak asasi manusia karena mengadu domba manusia dengan alam. Para konservasionis sebenarnya menciptakan suasana di mana orang melihat alam sebagai musuh.
Nah, konservasi harus menunjukkan bahwa nasib alam dan manusia ini saling terkait erat dan kemudian menawarkan strategi untuk mempromosikan kesehatan dan kemakmuran keduanya. Karenanya, Karevia dan Marfir ini memiliki pandangan konservasi yang menekankan hak asasi manusia pada pijakan yang setara atau lebih tinggi dengan hak-hak alam. Mereka menganjurkan visi konservasi yang kooperatif dengan kapitalisme dan pembangunan dengan mengutamakan pentingnya alam untuk ekonomi yang berkembang. Jadi, jika orang tidak percaya konservasi adalah untuk kepentingan terbaik mereka, maka konservasi tidak akan pernah menjadi prioritas masyarakat. Nah, konservasi ini berwawasan ke depan untuk melindungi habitat alam, tempat orang tinggal, dan mengekstraksi sumber daya serta bekerja dengan perusahaan untuk menemukan campuran kegiatan ekonomi dan konservasi yang memadukan pembangunan dengan kepedulian terhadap alam. Jadi, mereka percaya bahwa alam dapat makmur selama orang melihat konservasi sebagai sesuatu yang menopang dan memperkaya kehidupan mereka sendiri. Next. Nah, selanjutnya yaitu jenis konservasi keramahan, otonomi lokal untuk manfaat lokal. Next. Nah, perbedaan paling mendasar antara pendekatan yang pertama, yaitu neoproteksionis, yang dicontohkan oleh Wilson, dan juga konservasi baru yang dianut oleh Karevia dan Marfir, ini konservasi modal alam, ini merupakan pandangan mereka tentang manusia sebagai pendorong perubahan ekologi dan lingkungan. Jadi, pengaruhnya terletak pada manusia. Nah, para konservasionis baru ini melihat perubahan yang didorong oleh manusia sebagai hal yang berpotensi positif. Neoproteksionis ini tidak, karena neoproteksionis ini berpandangan bahwa kita harus melindungi alam dari perbuatan manusia. Next. Nah, ini menurut Bram Busser dan Robert Fletcher, konservasi ramah ini berdasarkan keramah tamahan, yaitu bukan memasarkannya untuk potensi akumulasi modal dan eksploitasi. Ini seperti konservasi modal alam yang sebelumnya, tapi melainkan sebagai kawasan yang dipromosikan. Nah, Busser dan Fletcher ini menganjurkan bahwa kawasan yang dipromosikan ini akan dikelola bukan oleh lembaga pemerintah atau organisasi konservasi nasional atau internasional, tetapi oleh penduduk lokal. Nah, konservasi ramah lingkungan ini menekankan alam sehari-hari dan alam lokal daripada alam sebagai tontonan. Nah, ini menganjurkan agar masyarakat lokal daripada organisasi konservasi atau otoritas pemerintah menjadi pengambil keputusan konservasi utama. Nah, contoh pengaplikasiannya yaitu di komunitas adat dan kawasan konservasi dapat dilihat di konsesi baru-baru ini seluas 112.000 hektar hutan dataran rendah terpencil dan utuh untuk suku-suku asli Sungai Yurua di Peru. Next. Nah, selanjutnya itu bahasan terakhir, dapatkah pendekatan berbeda menemukan rekonsiliasi atau resolusi? Next. Nah, dari semua pendekatan konservasi tadi, yaitu yang neoproteksionisme, konservasi modal alam, dan juga konservasi ramah, ini sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan antroposen yang bertanggung jawab. Tetapi sekarang, di zaman di mana populasi manusia ini teknologi menciptakan efek yang membuat mereka setara dengan kekuatan geologis, klimatologi, dan ekologi, tidak adanya strategi konservasi yang koheren dan kekacauan komunitas konservasi yang terpecah dapat menghasilkan bencana bagi keanekaragaman hayati global. Nah, mengesampingkan perbedaan tersebut, sebenarnya ada banyak konservasionis aktif yang meskipun tidak sepenuhnya mengikuti salah satu dari pendapat konservasi di atas, namun mengubah pendekatan mereka sehubungan dengan kenyataan melakukan konservasi di zaman yang didominasi manusia. Nah, menyadari nilai pelestarian kawasan dari dampak manusia ini, mereka juga bekerja untuk melibatkan orang-orang dalam meningkatkan keanekaragaman hayati di mana mereka tinggal dan selaras dengan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin penutupnya dapat saya
jelaskan, yaitu bahwa sebagai konservasionis kita harus memiliki tugas, yaitu merangkul tanpa penyesalan terhadap alternatif apapun, dan ini merupakan sebuah konservasi di antroposen. Nah, jika kita bekerja dengan baik, kita mungkin masih bisa memberikan nama baik pada zaman kita sekarang ini. Bukan karena kita mencoba menyelamatkan alam dari manusia, atau karena kita hanya bekerja untuk menyelamatkan alam untuk manusia, tetapi karena kita bekerja untuk menyelamatkan alam melalui manusia, dan dengan manusia, dengan tujuan sehingga kehidupan manusia dan kehidupan alam dapat menemukan dan mengenal kehidupan secara bersama.